Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Learn Motor. Di video kali ini adalah video pembelajaran mengenai dengan prinsip kerja motor 4 tak yang mungkin selama ini kita sudah mempelajari di sekolah, bahwa motor 4 tak itu ya pengertiannya ya 2 kali putaran poros engkol, 4 kali gerakan piston, 1 kali usaha atau 1 kali kerja. Nah sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana proses ya atau siklus motor 4 tak itu sendiri ya. Nah sekarang pada motor Versa ini posisinya sekarang berada pada posisi overlap. Jadi overlap itu akhir langkah buang dan awal langkah masuk. Nah sekarang ya posisinya sekarang overlap ya. Nah saya putar poros engkolnya ya. Coba diperhatikan rocker armnya. Nah ini saya putar. Ini sekarang langkah isap ya, langkah isap. Ini langkah isap, coba perhatikan ya, perhatikan ini klep masuknya langkah isap. Ini langkah isap. Nah ini sekarang posisi pada camnya, tanda panahnya tekan dulu ini. Nah ini sekarang tanda panahnya. Ini sekarang menuju, jadi piston tadi sudah mentok ke bawah, sekarang menuju ke atas. Ya. Nah, ini sudah menuju ke langkah kompresi. Ya, ini sudah langkah kompresi. Ya, ini sudah langkah kompresi. Ya, perhatikan piano klepnya, rocker armnya sudah tidak menekan lagi ke bawah, ini menuju kompresi. Nah sekarang sudah langkah kompresi, berarti sudah 2 kali gerakan piston. Nah ini juga sudah 1 kali putarannya. Ini kembali ke top ya, bisa dilihat ini tanda T, berarti sudah 1 kali putaran poros engkol. Nah di atas tadi sudah 2 kali gerakan piston ya, sudah 2 kali gerakan piston, karena langkah isap tadi turun, piston turun, terus langkah kompresi piston naik, itu kompresi. Jadi langkah kompresi ini disebut dengan ya top ya, top ya. Jadi kompresi itu kedua klep in sama X itu tidak ada katup yang tertekan, tidak ada katup yang terbuka, semua tertutup, maka disebut dengan langkah kompresi, atau kalau ingin menyetel klep disebut dengan top ya, maksudnya top itu di langkah kompresi. Nah sekarang ya 1 kali putaran poros engkol, 2 kali putaran gerakan piston. Nah selanjutnya, nah, karena ini baru 1 ya, putaran poros engkolnya baru 1. Nah sekarang langkah usaha ya. Jadi sekarang sudah langkah kompresi, berarti sudah langkah usaha. Jadi langkah usaha itu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, itu langkah usaha. Tadi kan pertama langkah isap. Langkah isap tadi dari titik mati atas, titik mati piston atas menuju ke titik mati bawah, itu langkah isap. Dan langkah kompresi dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, itu langkah kompresi. Dan sekarang langkah usaha dari titik mati atas ke titik mati bawah, itu langkah usaha. Sekarang kita buktikan ya. Nah kita putar lagi. Nah ini sekarang langkah usaha. Jadi langkah usaha itu klep masih tertutup kedua-duanya ya. Ini masih belum ada yang terbuka, itu langkah usaha. Ini sekarang langkah usaha.
Ini langkah usaha. Nah, langkah usaha ini sudah setengah putaran lagi, ya, sudah setengah putaran lagi pada poros engkol, ya. Ini tidak ada tanda yang kelihatan karena masih setengah putaran. Nah, sekarang langkah usaha. Nah, sekarang menuju ke langkah kompresi. Keliru ya, langkah buang. Nah, ini langkah terakhir. Nah, ini langkah buang. Lihat, rocker armnya mulai menekan. Nah, ini lihat ya. Ini proses langkah buang. Ya, ini proses langkah buang. Rocker armnya ya membuka, menekan. Nah, ya. Sekarang langkah buang hampir berakhir ya. Ini sudah mulai bergerak ke atas. Nah, sekarang langkah buang sudah mau berakhir. Nah, sekarang posisinya overlap. Nah, saya ulang kembali bahwa overlap itu akhir langkah buang ya, dan awal langkah masuk. Nah, ini overlap. Nah, sekarang sudah 4 kali gerakan piston ya. Jadi langkah buang tadi posisi piston berada di bawah menuju ke atas, itu langkah buang. Nah, itu nanti bisa dipelajari lagi kembali di sekolah, dibuka-buka bukunya ya, dibuka-buka bukunya. Nah, sekarang posisinya sekarang top lagi ya, berarti sudah 2 kali putaran poros engkol. Sekarang sudah berapa kali gerakan piston? 4 kali. Berarti 1 kali usaha. Tadi kan 1 kali usaha. Nah, itu disebut dengan proses 4 langkah atau siklus 4 langkah, seperti itu. Jadi kan sudah bisa dipahami. Nah, sekarang sudah bisa dipahami bahwa motor 4 tak itu seperti itu proses kerjanya ya. Nah, sekarang kita mau posisikan ke langkah kompresi lagi ya. Nah, sebenarnya ya, jadi ada 2 top itu. Jadi ada top kompresi dan top overlap. Nah, top kompresi itu bisa dilakukan penyetelan klep, dan top overlap itu tidak bisa dilakukan penyetelan klep. Nah, karena ingat kalau dia overlap, kedua-dua klepnya tertekan. Nah, tertekannya itu karena sudah mau berakhir langkah buang dan ini baru awal langkah masuk. Nah, begitu. Jadi overlap. Nanti kalau di buku-buku manual itu ada istilah apa ya? Overlap juga. Nah, berapa derajat membukanya katup isap dan berapa derajat membukanya katup buan. Nah, itu biasa di overlap. Nah, posisinya begini overlap ya. Nah, kalau posisinya begini, makanya untuk menyetel katup ya, jangan selalu lihat ya tanda T pada magnetnya. Anggaplah Anda melihat tanda T, berarti Anda sudah menganggap bahwa ini sudah top. Ya, bisa melakukan penyetelan katup. Jangan dulu ya. Anda harus memastikan posisi camnya itu top juga atau di posisi kompresi. Nah, kalau dia di posisi overlap, Anda tidak bisa melakukan penyetelan karena kedua-dua klepnya menekan. Nah, kalau Anda longgarkan bautnya, nanti pada saat langkah kompresi, wah, tambah longgar klepnya. Nah, nanti tambah bunyi. Kayak begitu. Nah, mungkin bisa dipaham sampai di sini toh. Nah, untuk posisi ya, untuk ini khusus motor Versa, bahwa kerenggangannya bisa kita kasih celah klepnya. Untuk klep masuk ya, untuk klep masuk ukuran klepnya 0,10 mm, dan untuk ukuran celah klepnya klep buannya bisa dikasih 0,15 mm. Ya, kenapa? Ada yang tahu kenapa lebih besar celah klep buan daripada masuk? Kenapa selalu rata-rata motor yang lebih besar celah klep buannya daripada masuk ya, meskipun ada motor yang sama-sama, contohnya Beat itu kan celah klepnya dia 0,10 atas bawah. Supra Beat atau Supra lama
ya 0,05 atas bawah. Nah, itu ada alasan-alasan tertentunya ya kenapa dia dibuat seperti itu. Nah, kalau memang sudah dipahami, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.